wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir menunaikan salat zuhur insyaallah dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan Ia jadikan sebagai kunci untuk memudahkan kita dalam proses kelak di hari akhirat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak amal ibadah, salat adalah amal ibadah pertama yang akan Allah periksa kelak di hari akhirat. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Ta'ala, kajian singkat kita tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Kita sudah maklum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kehidupan kita tidak sama. Ada orang yang diberikannya kelebihan, ada pula orang yang dikurangkannya. Maka muncul orang kaya dan ada juga orang yang miskin. Namun untuk menciptakan keadilan, Allah telah mensyariatkan zakat sebagai jembatan antara orang kaya dan orang miskin. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa hakikatnya di dalam harta orang kaya itu ada hak orang miskin yang dititipkan. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan di dalam harta orang kaya itu ada jumlah tertentu yang Allah khususkan untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin. Hak itu merupakan zakat yang harus dikeluarkan. Maka kalau kita lihat Al-Quran, Allah menyuruhnya sampai berkali-kali. Dan bahkan Allah setiap kali memerintahkan salat, selalu Allah iringi dengan perintah mengeluarkan zakat itu. Aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Kadang-kadang dalam bentuk fi'il mudhari, wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Tidak kurang dari 28 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan salat yang selalu diiringi dengan perintah zakat. Ini menunjukkan betapa zakat sama pentingnya dengan pentingnya salat. Maka kalau salat itu menjadi kunci dalam kehidupan beragama kita, zakat juga merupakan kunci dari beragama. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada 5 hal yang menyebabkan berdirinya agama ini. Syahadah an la ilaha illallah, mengucapkan syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu Rasulullah, wa iqamis salat, mendirikan salat, haji ke Baitullah, serta yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Maka karena ia adalah bahagian dari pondasi, artinya sempurnanya satu agama pada seorang mukmin apabila kelima-limanya itu dilaksanakannya sekaligus dan baik. Maknanya tidak cukup seorang mukmin itu hanya melaksanakan salat. Dia juga wajib membayar zakat agar berdiri agama pada dirinya. Namun memang fenomena yang ada dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa ada orang yang takut meninggalkan salat, tapi dia tidak takut kalau tidak berzakat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya dalam bentuk yang sama. Sebagaimana Allah tegas dalam salat, begitu juga Allah tegas di dalam perintah melaksanakan ibadah zakat.
Oleh karena itu, bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat, dampaknya bukan hanya sekedar di akhirat, tapi juga dunia. Dampaknya bukan hanya dalam hal harta, tapi juga sampai kesejahteraan keluarga. Di antaranya, orang-orang yang tidak melaksanakan atau tidak menunaikan zakat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kurang sempurna imannya. Karena kalau rukun iman itu ada 5, artinya tanpa kelima-limanya Islam itu tidak akan sempurna. Sama seperti kita punya tiang. Ini tiang kita ada mungkin 27. Semua tiang mesti berfungsi. Kalau ada satu tiang tidak berfungsi, maka berarti pembangunan kita ini tidak. Apabila salat dikerjakan dengan baik, puasa setiap tahun ditunaikan, haji juga dilaksanakan, tapi tidak membayar zakat, maka orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang Islamnya tidak sempurna. Karena rukun itu artinya bahagian penting. Kalau dalam salat rukun kita tinggalkan, maka salat batal. Lalu bagaimana kalau Islam rukunnya tinggalkan? Secara otomatis logikanya maka Islam bisa batal. Itu resiko pertama orang yang tidak menunaikan zakat. Yang kedua, orang yang tidak menunaikan zakat itu artinya tidak amanah. Karena sebetulnya hartanya banyak, itu sebahagian adalah hak orang miskin yang diamanahkan oleh Allah kepadanya untuk ia berikan kepada orang miskin itu. Maka Allah menunggu dia melaksanakannya. Apakah dia akan tahan atau dia tunaikan? Jika ia tidak menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya karena dia memiliki sifat tidak amanah. Walladzina yakni emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak mengeluarkan zakatnya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, beritakan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan diberikan azab yang pedih. Kalau kata Allah di dalam ayat itu, bentuk azabnya bahkan diceritakan. Kalau salat ditinggalkan, Allah tak ceritakan bentuk azabnya, tapi dalam hadis disebutkan. Kalau tidak puasa, Allah juga tidak sebut bentuk azabnya. Tapi ketika orang tidak menunaikan zakat, Allah bukan hanya sekedar memberikan ancaman, tapi Allah juga ceritakan sekaligus bentuk azabnya. Nanti di hari akhirat, kata Allah Ta'ala, kami akan setrikakan harta orang lain yang mereka tahan itu ke dahi mereka, dan juga tulang rusuk mereka serta punggung mereka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah yang engkau tahan-tahan dulu. Hak orang miskin yang mestinya diberikan, hak orang fakir yang harusnya ditunaikan, tapi engkau tidak menunaikannya, maka dinikmati oleh orang-orang yang kaya, sementara orang miskin akan semakin miskin. Islam tidak pernah mengajarkan satu budaya atau bahkan satu ajaran agama seperti itu. Islam tidak menghendaki adanya umatnya yang sifatnya individualis, tapi Islam mau umatnya yang berjiwa sosial. Itu sebabnya Allah mengatakan bahwa kalau ada orang yang secara salatnya bagus, puasanya bagus, hajinya berkali-kali, jiwa sosialnya tak ada, maka manusia seperti ini disebut pendusta. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang tidak memelihara anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak punya sifat peduli kepada orang miskin. Maka sebetulnya amatlah kita sayangkan, banyak di antara umat Islam itu yang haji berkali-kali, umrah berkali-kali,
tetapi mereka punya sedikit saja kepedulian kepada saudara-saudara mereka, tetangga-tetangga mereka, anak yatim yang ada di sekeliling mereka. Sedikit sekali kepedulian. Ada satu kecenderungan dan sebuah kebanggaan bahwa haji berkali-kali itu lebih baik. Padahal hadirin yang Allah muliakan, Allah tidak akan pernah marah kalau kita tidak haji kedua kali, karena wajibnya cuma sekali. Allah juga tidak akan mengecam kalau kita tak umrah 2 kali, karena yang diperintahkan itu cuma sekali. Tapi Allah akan menyebutkan kita pendusta kalau anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang berekonomi lemah tidak kita perhatikan. Itu bukanlah sifat orang mukmin, dan itu bukan ajaran Islam yang diperkenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihat, Nabi itu boleh dikatakan ekonominya sederhana. Maka contoh yang diberikannya kalau ingin menjadi mukmin yang baik, muslim yang benar-benar, beliau tidak hanya hidup sendiri. Tidak pernah ada orang lain datang kepadanya meminta, lalu orang itu pulang dengan tangan kosong. Rasulullah akan tetap memberinya. Kalau tidak ia memberi apa yang dia minta, Nabi akan ganti yang dia minta itu dengan pemberian yang lain. Intinya beliau tidak ingin orang-orang miskin itu pulang dengan tangan kosong. Kemudian yang keempat, dampak dari tidak menunaikan zakat itu, tentu ini akan menjadi dosa bagi kita. Sebetulnya zakat itu artinya menyucikan. Kenapa disucikan? Sesuatu kalau tidak bersih, itu artinya dia bercampur dengan yang lain. Maka kalau baju warna baju kita putih, jika ia ada noda hitam, baju itu disebut dengan baju yang kotor. Harta, kalau harta kita saja, itu harta yang bersih. Tapi kalau bercampur dengan harta orang lain, itu harta yang kotor. Maka ada istilah yang diperkenalkan oleh seorang warga negara Malaysia. Katanya zakat itu najis. Bukan hukumnya ternyata, tapi dia mengumpamakan zakat itu seperti kotoran yang ada di dalam perut. Kalau kotoran tidak dikeluarkan, maka ia akan membuat manusia itu sakit. Zakat jika tidak dikeluarkan, akan membuat manusia itu juga sakit. Sakit jiwa, sakit keluarga, sakit usaha, dan hilangnya keberkahan hidup serta keberkahan keluarga. Maka oleh karena itu, jemaah salat zuhur yang Allah muliakan, mari sama-sama kita tunaikan kewajiban mutlak yang sudah menjadi ketetapan agama ini apabila kita sudah masuk ke dalam kategori orang yang wajib menunaikan zakat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah